Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum fi hadzal yaumul 'azim, yaumul akbar, yaumul 'idil adha, yaumul hajj, walladzi ja'alana Allah wa iyyakum min 'ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan la yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Wa qala aidan ay hadzal maqsud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-adhiyatu li sahibiha fi kulli syahratin hasanah. Al-hadits atau kama qala sallallahu alaihi. Jamaah saudaraku sidang salatul Jumat fi hadzal majlis rahimahullah. Awalan an arju an nashkur ila Allah. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini ada 2 khutbah, tapi kita masih menyempatkan untuk yang kedua di khutbah Jumat ini. Tentunya hari ini adalah hari yang baik, Yaumul Idul Adha. Hari ini pun juga 10 Dzulhijjah. Hari ini adalah hari Jumat, Yaumul Mubarak. Bulan ini pun juga luar biasa, bulan baik. Jadi ma'asyiral muslimin, kullu ad-du'a mustajabatun. Seluruh doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah. Pergunakan kesempatan ma'asyiral muslimin bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati hidup dan kehidupan kita fitini wa dunya wal akhirah. Jamaah lewat mimbar ini ingin kami mengajak maaf terutama terhadap diri saya pribadi, bersama untuk meningkatkan kualitas, nilai dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Saya ulang, takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa-takwaan, bukan takwa lip service, bukan takwa yang hanya ikrar bil lisan, hanya diucapkan di lisan saja, tapi nggak ada actionnya. Yang terpenting itu adalah hati dan lisannya sama, tasdiqu bil qalb. Yang lebih penting urgen adalah akan bil amal, itu namanya action, baru berimplikasi dalam hidup dan kehidupan kita. Yakni menjalankan segala apa perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah, tentunya perlu keoptimalan dan tingkat kemaksimalan amaliyah dan ibadah kita kepada Allah. Ini dimaksud al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Nah itu ma'asyiral muslimin, setiap hari kita mendengar takwa. Bahkan setiap Jumat khotib itu selalu menyampaikan kayak gini. Dan ini rukun khutbah. Gak disampaikan khutbahnya gak sah. Penjenengan kalau ingin kemudian takwanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap Jumat yang kita dengarkan ini disebut dengan update kalau zaman sekarang itu. Dan kalau seandainya kita merenungkan, menghayati, memaknai dalam hidup dan kehidupan ini, apapun profesi kita, apapun disiplin ilmu kita, sandarannya hanya nilai ketakwaan. Bekal itu ma'asyiral muslimin pasti akan merombak hidup dan kehidupan kita menuju hidup yang sejahtera, damai, tentrem, adem, ayem, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Pasti disebut di dalam surat At-Tolak, surat yang ke-65 ayat 2, 3, 4, dan 5. Kalau saya jabarkan ma'asyiral muslimin, nanti waktunya panjang. Dibuka sendiri nanti surat At-Tolak
2, 3, 4, 5. Seluruh hajat manusia di sana dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semuanya dalam hidup dan kehidupan ini. Fa inna khaira, dan sebaik-baik, sungguh kata Allah, sebaik bekal itu adalah at-taqwa. Fa inna fatazawwaju fa inna khaira azad taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa, nilai ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Titik. Hari ini kita bersama sebetulnya juga diuji sama Allah. Dzulhijjah ini adalah sebuah bulan di mana ujian atas rasa kepemilikan yang ada di dalam diri kita. Makanya teman-teman yang diberikan kemampuan oleh Allah berhaji, sekarang berhaji. Di sana berdagang dengan Allah yang pasti tidak akan rugi dan tidak akan bangkrut. Dan itu adalah rukun Islam. Pasti sudah dikerjakan di sana. Alhamdulillah, Arafah sudah selesai kemarin. Giliran yang belum, seumur hidup cuma sekali. Ujian harta, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik dan materi. Ibadah fisik dan materi. Diuji Allah kita dengan kepemilikan ini. Dan ini juga nampak tilasnya Nabi Ibrahim dan nampak tilasnya Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian kita hari ini mungkin karena bersamaan dengan Jumat, lantas kemudian penyembelihannya masih besok, itu pun juga nampak tilasnya Nabi Ibrahim, yang dimana disebut di dalam surat yang ke-37, atau tepatnya adalah surat As-Saffat ayat 2, ayat 102 sampai 113. Di sana penjenengan baca surat As-Saffat. Allahu Akbar, luar biasa. Di situ itu ada unsur kepasrahan di antara dua orang ini, Ibrahim dan Ismail. Di situ itu adalah Allah menyampaikan lewat Ismail akan menemukan sebuah kesabaran, dan kesabarannya sebetulnya adalah belajar dari sana. Di situ kalimatnya ayat berikutnya itu adalah ayat yang dimana pujian Allah atas membenarkan mimpinya Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Karena ini adalah amanat dan harta yang luar biasa bagi Ibrahim, diuji sama Allah, sehingga sampai Allah di dalam ayat yang ke-19-nya surat As-Saffat itu disebut inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata bagimu Ibrahim. Nyata, sebetul-betul ujian. Karena lolos di ayat ini pun juga Allah memberikan ucapan selamat sama Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Selamat, salam sejahtera Allah langsung kepada Nabi Ibrahim. Maka kalau kita mampu melaksanakan syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad tersebut, insya Allah kalau besok setelah disembelih hewan ternak kita, atau justru sudah menginfakkan kita dan kita ikhlas itu, Allah katakan salamun ala, sesuai dengan nama kita masing-masing. Kita nggak tahu, hanya orang yang beriman yang mempercayai ini, ma'asyiral muslimin. Karena sebenarnya sehabis kita melaksanakan ini diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesejahteraan, diberikan keleluasaan rezeki, diberikan ketenangan dalam rumah tangganya, dan endingnya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut juga di dalam terusannya ayat itu, Allah itu menyampaikan pujian Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah akan berlangsung sampai hari kiamat nanti, tidak akan lebah. Buktinya pas pada saat kita sholat ma'asyiral muslimin, menggandengkan antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pujian itu terus kita sampaikan. Di ending ayatnya, ayat yang ke-113-nya surat As-Saffat itu disebutkan bahwa itulah betul-betul iman yang sebenarnya. Saudara, di sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah.
Kalau kita itu tidak bisa seperti Nabi Ibrahim, minimal Nur Ibrahim itu ada di dalam diri kita. Apa kepemilikan yang ada di dalam diri kita? Banyak. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing, profesinya masing-masing, disiplin ilmunya masing-masing. Kalau dulu yang namanya Ibrahim ini, anak kesayangannya itu adalah yang terbaik, yang luar biasa, diminta oleh Allah, dikasihkan. Kita tidak seperti itu. Ismail yang sekarang itu apa? Ya tentunya adalah mobil-mobil kita itu. Ismail modern itu apa? Ya tentunya investasi tabungan kita itu. Ismail yang sebenarnya saat itu apa? Saat ini adalah yang kita bangga-banggakan, yang kita pamer-pamerkan untuk manusia. Karena ma'asyiral muslimin, saya ucapkan selamat juga bagi tahun ini yang juga berkorban. Dan kita tidak usah untuk memikirkan punyaan saya kecil, punyaanmu besar, dan seterusnya. Nggak penting itu, karena tidak dilihat oleh Allah itunya. Allah tetap lagi-lagi melihat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan yang ada di diri kita. La fadla ahadin ala ahadin. Tidak ada satu keistimewaan manusia satu dengan yang lainnya, cuma satu, illa bittaqwa, kecuali nilai ketakwaan seseorang. Karenanya khusus spesial istimewa galilnya korban itu begini. Termaktub di dalam surat yang ke-22, surat Al-Hajj, tepatnya adalah ayat yang ke-37. La yanalallahu luhumuha, tidak sampai kepada Allah daging-daging korban kalian semuanya, tidak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, dan tidaklah darah-darah korban sampai semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai tidak. Walakin, dan tetapi yang sampai itu adalah yanaluhu taqwa minkum, nilai ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Bahwasanya mengeluarkan hewan korban, menginfakkan sebagian rezekinya untuk ke Baitullah, untuk berdaftar haji, maka itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim, di mana kita ketakwaan yang tahu adalah diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya ma'asyiral muslimin, tingkat kemaksimalan amaliyah dan ibadah kita yang tahu adalah diri kita masing-masing. Laksanakan itu, hakul yakin efek ke depannya luar biasa. Spesial untuk berkorban ini aja. Kata Rasulullah, pahalanya kita tidak bisa menghitung, karena ini berdagang dengan Allah yang tidak akan rugi. Tijarah lan tabur, berdagang dengan Allah yang tidak rugi. Kata Rasulullah, al-adhiyatu li shahibha, binatang korbanan yang kita keluarkan itu fi kulli syahratin, di dalam setiap helai buminya itu hasanatun, satu kebaikan. Mari kita bersama-sama, mampukah akal kita atau kalkulator menghitung daripada bulunya sapi, bulunya kambing? Jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah balasan Allah, tingkat kebaikan luar biasa, sama dengan apa yang diberikan sama Allah kepada Nabi Ibrahim. Kasih sayangnya luar biasa Allah kepada Nabi Ibrahim. Saudara, sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya tutup dengan sanksi efek negatif. Saya tutup dengan bagaimana murka Allah apabila kita saat ini masih diberi kesempatan sampai 13 Dzulhijjah nanti, kemudian kita cuek yang namanya Idul Adha, hanya seremonial saja. Kita tidak ada satu perenungan sama sekali, tidak ada kemudian kita comeback terhadap historis Nabi Ibrahim wa Nabi Ismail alaihi wassalam. Kata Allah dulu. Tentu Allah menyampaikan bahwa kita semuanya dikasih satu kenikmatan yang luar biasa. Disuruh menghitung nggak bisa. Inna a'toina kal kautsar. Selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Maka kita bersolat atau kita sholat, mendirikan sholat, kita menghamba kepada Allah serendah-rendahnya, kemudian khusyuk semata apa yang kemudian kita laksanakan li rabbika, karena Tuhan.
Selanjutnya adalah wanhar dan berkorbanlah. Saya ulang, wanhar dan berkorbanlah. Penjabaran korban banyak sudah disampaikan. Yang ayat yang terakhir inilah sanksinya. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci syariat Nabi Muhammad, nggak mau melaksanakan, investasinya banyak, punya kelebihan harta pada saat ini, yang kemudian bandingannya tidak seperti Nabi Ibrahim bersama Ismail yang mengorbankan jiwa. Mohon maaf, dia potret orang yang sedemikian itu al-abtar, terputus dari rahmatnya Allah. Bagi minar rahmat, jauh dari rahmatnya Allah. Betapapun dan sebesar apapun nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada diri kita, nonsen untuk bisa memperoleh satu kebahagiaan kehidupan. Pasti jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Itu Qur'annya. Hadisnya adalah man kana lahu sa'atan, kata Rasulullah. Siapa seseorang yang memiliki sebuah kesempatan? Nah, mari bertanya pada diri kita masing-masing. Berkesempatan untuk berkorban. Tapi walaupun dohri, tidak ada alasan yang indah syar'i memperbolehkan, tapi dia tidak mau berkorban. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka sungguh lebih baik tidak dekat-dekat dengan tempat sholat saya, tidak dekat-dekat dengan musola saya, karena apalah gunanya engkau benci akan syariat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah saudara muslim sholat berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimampukan oleh Allah. Sebab banyak orang mampu tapi dia tidak dimampukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberkahi dalam hidup dan kehidupan ini, dan terus dibimbing oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irfaqan liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, lagi-lagi usikum, saya berwasiat kepada bertakwa Allah, dengan kita selalu bertakwa kepada Allah. Fakat maka sungguh pasti faza akan memperoleh kemenangan, keberuntungan sampai hari kiamat nanti. Spesial istimewanya al-muttaqun, untuk orang-orang yang bertakwa saja, bukan hanya sekedar omong doang, tetapi betul-betul akan bil amal, action. Kata Allah, action. Karena apa? Sebaik-baik bekal ke akhirat itu hanya at-taqwa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awa wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah, yassir lana umurana kullaha binuri hidayatika wa biquwatika ya dzal jalali wal ikram.
Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al ya Allah baladana hadha Indonesia baldatan aminan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar was-suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al ya Allah kulla jama'atin fi hadhihi al-majlasah kulluhum ya Allah balighna Makkah wal Madinah lil haji wal umrah li ada'i nusukina wa li ziyarati haramika wa harami habibika nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wa la usran ma'ar rahati was salama. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi